konsep perawatan. Bagaimana konsep perawatan luka pada pasien diabetes? Sama nggak pada perawatan luka yang lain? Jawabannya sama ya. Konsep perawatan luka diabetes itu sama dengan perawatan luka luka kronik yang lain. Lupus diabetes itu masuk ke dalam ini konsep perawatan lukanya prinsipnya tetap menggunakan time management. Mungkin sebenarnya ini sudah tidak asing lagi buat ibu bapak untuk time management ini karena sering banget ya perawatan luka time management di mana-mana pembicara perawatan luka itu seringkali berbicara mengenai time management. Kita revisi sedikit tentang time management ini ya. T-nya itu adalah tissue manajemen. Jadi di tissue manajemen ini dia penilaian jaringan ada atau tidaknya jaringan nekrotik, gitu kan? Eksudat atau benda asing lainnya yang menutupi luka, yang menghambat proses penyembuhan luka tentunya. Ya. Lalu I-nya, ini inflammatory kontrol dan infeksi kontrol. Jadi penilaian penyebab luka di sini. Disinilah kita perlunya pertimbangan apakah kita cukup saja memberikan terapi antimikrobial atau memang kita perlu memberikan antibiotik secara sistemik. Lalu M-nya adalah moisture balance. Di sini kita mengontrol eksudat. Jadi penilaian penyebab eksudatnya dan seberapa banyak eksudatnya. Lalu di yang terakhir itu adalah jadi penilaian jenis tipe luka rata, tidak rata, atau tidak beraturan, gitu ya. Ini berhubungan dengan penilaian kulit yang mendukung untuk terjadinya pigmentasi. Oke, next. Oke. Kalau tadi kita sudah belajar time management, ini adalah treatment. Kita lihat titik ini ya di tisu. Jadi kita harus lihat apakah tisu manajemennya apakah memang jadi nekrotik atau ada slug gitu ya, atau ada biofilm gitu ya. Nah, di sini baru kita nanti menentukan karena di tissue management ini kita harus memberikan cleansing dan memberikan terapi debridement. Jika ada jaringan mati, benda asing dan harus disingkirkan, gitu ya, debridement. Macam-macam debridement, surfakan, ataukah dengan saf, atau dengan surgikal, atau dengan mekanika, atau otolitik dan enzimatik, atau dengan bio. Jadi ini nanti tergantung dari jenis lukanya dan apa yang tersedia, gitu ya, sebagai kita sebagai perawat. Misalnya kalau kita nggak punya nih, gitu kan, untuk otolis debridement, gitu kan ya, misalnya karena di kami misalnya di daerah misalnya mungkin nggak tahu ini ada peserta webinar kita hari ini ada dari tadi Papua ya, nggak tahu apakah modern dressing ini sudah tersedia di sana atau tidak ya. Nah pada prinsipnya karena memang untuk perawatan luka itu adalah moist gitu ya, jadi kalau misalnya tidak tersedia untuk otolitik debridement, kita pilih yang lain. Oke, kita bisa mungkin pilihannya kita bisa buang jaringan matinya ya dengan mekanikal, gitu ya, saf. Lalu ke infeksi dan inflamasi. Di sini kita yang tadi saya katakan bahwa mungkin kita perlu pertimbangan untuk mengatasi infeksi ini apakah memang kita memerlukan pemberian antibiotik secara sistemik atau cukupkah kita pemberiannya dengan antimikrobial. Lalu ke moisture balance ya. Di sini kita bisa melihat bahwa apakah luka tersebut itu kering ataukah eksudatnya itu minimal, sedang, dan sampai berat. Karena ini akan berbeda pemberian terapinya. Kalau nanti mungkin
Saya kurang tahu nanti apakah PTKB juga presentasi mengenai apa topik terapi yang nanti saya tidak kurang ini kurang dapat informasi dari jurusan ya. Oke, ini bahas kita sedikit. Jadi kalau misalnya kondisi luka ya tersebut kita misalnya nekrotik atau dia kering gitu, kita berikan apa hidrogel atau hidroklorid untuk mensupport terjadinya autolisis gitu. Kalau misalnya eksudatnya minimal, sedang dan berat, ini kita bisa aplikasikan untuk si topikal terapinya menggunakan hidroklorid, alginat, dan kalau misalnya memang eksudatnya banyak, kemudian kita bisa menggunakan foam. Lalu yang terakhir ya di edge ini yaitu bagaimana kita mendukung supaya tepi luka terjadi epitelisasi. Ya, jadi kalau misalnya kita memberikan promote ya untuk epitelisasi dan supaya si tepi lukanya ini, si perineum ini kondisinya sehat gitu. Misalnya kalau tepi lukanya juga terdapat penebalan, misalnya ada halus atau ada jaringan mati, itu kan tidak sehat. Jadi kita harus kondisikan bahwa kondisi tepi luka yang baik. Lalu pilih balutan yang memang tidak memberikan trauma terhadap kondisi luka seperti ini. Jadi kita justru butuh topikal yang memberikan support untuk ini proses perawatan luka diabetes. Semua prinsipnya sama. Untuk perawatan luka kronik itu prinsipnya sama. Hanya 4M ini, ya. Mencuci luka, mengkaji luka, membuang jaringan mati, memilih balutan. Jadi tidak ada satu proses yang kita abaikan. Misalnya kita mencuci luka dikerjakan, gitu ya. Ada jaringan mati, dibuang, gitu kan. Terus memilih balutannya. Tapi kita tidak melakukan pengajian lukanya secara benar. Ini juga tidak akan membantu proses penyembuhan luka dengan optimal. Atau misalnya kita mencuci luka, kita mengkaji lukanya dengan benar, kita memilih balutan atau topikal terapi kita salah. Nah, ini juga akan menghambat untuk terjadi proses. Paham ya ibu-ibu ya, jadi ini prinsipnya cukup 1-4 ini yang mencuci luka. Golden standard mencuci luka itu adalah normal. Tapi untuk saat ini pilihan terbalik itu untuk mencuci luka itu ya ini dengan menggunakan cairan pH. Banyak banget sekarang produk perawatan luka untuk mencuci luka itu apa ya? Berarti PHMB, karena memang PHMB itu terbukti dia dapat membantu mengurangi film gitu ya. Jadi dia akan lebih mempercepat proses ini. Lalu teknik pencucian bisa dengan swab, spooling, rendam, guyur. Nah ini tergantung kondisi luka. Jadi misalnya kondisi lukanya eksudatnya banyak gitu ya. Kita cuma swab gitu ya. Gimana kita mau menghilangkan debris, gimana kita mau menghilangkan sisa cairan atau sisa topikal terapi yang sebelumnya gitu. Kita harus mencuci luka ini kan tujuannya supaya luka yang akan kita rawat itu clear baik dari benda asing gitu ya, atau dari sisa balutan sebelumnya. Jadi kita sesuaikan, kita pilih. Kalau saya sih lebih senangnya cuci luka itu kalau misalnya memang eksudatnya banyak gitu, saya guyur aja cuci. Bahkan sekarang tersedia kan juga banyak untuk sabun-sabun pencuci luka. Lalu saat pencucian luka dapat dilakukan dengan dimasas, lalu secara gentle. Ya tadi saya katakan di saat mencuci ini kita sekalian membuang debris. Jadi tapi ingat pencucinya juga secara gentle. Apalagi kalau misalnya kondisi lukanya sudah granulasi. Yang kedua adalah melakukan pengkajian.
Jadi kaji luka secara holistik untuk menentukan rencana perawatan yang efektif dan efisien terkait kondisi umum dan khusus pada luka kaki diabetes. Jadi ibu bapak sudah sangat tahu ya kondisinya, pengkajian umum secara umum apa dan secara khusus pada luka itu apa. Saya secara khususnya dimulai dari warna dasar lukanya seperti apa, tepi lukanya seperti apa, ada udim atau tidak, ya, eksudatnya banyak atau tidak, itu kan secara khusus pengkajian pada luka-luka. Nah, untuk diabetes dia akan ada tambahan, ya. Nah, di sini adalah melakukan pemeriksaan juga kakinya. Jadi bagaimana dengan status neurologinya, sensasinya dia seperti apa, terus status vaskulernya, ya, sirkulasinya, ini bisa kita lakukan dengan ABI, lalu muskuloskeletalnya, lalu kulitnya seperti apa. Ini yang pertama tadi, pada kaki diabetes kita melakukan pemeriksaan sensori neuropati, ya, pemeriksaan dengan menggunakan monofilament test. Ini opsi penggantinya pemeriksaannya dengan image touch test, ya. Jadi kalau misalnya ibu bapak tidak memiliki di tempat kliniknya atau di rumah sakitnya tidak memiliki monofilament test, kita bisa melakukan dengan pemeriksaan image touch test. Jadi nanti di slide berikutnya saya bagikan bagaimana melakukan pemeriksaan image touch test, ya. Ini pemeriksaan vaskuler. Ini yang tadi dikatakan dia melakukan pemeriksaan ABI, gitu kan? Pemeriksaan ABI. Jadi pemeriksaan ABI itu apa sih? Tes dia adalah merupakan tes non invasif untuk mengukur rasio tekanan di daerah sistolik pada kaki, ankle, dan tekanan sistolik pada daerah rahim. Jadi muskuloskeletal memang ini khas sekali bentuk kaki pada pasien diabetes, ya. Yang pertama ini hamartus. Ibu bapak sering lihat ya, dia cenderung seperti apa ya, mengkerut gitu ya, seperti mengkerut, terus di daerah apa ya, tonjolan tulang dari sendi jari itu dia lebih tinggi. Lalu yang keduanya kautus, dia biasanya di daerah ini nih jempol kaki, ya, dia kautus, seperti itu. Yang hamartus juga sama, hamartus itu dia di daerah jempol. Dia jadi seperti bentuk kalau kita seperti ini ya, palu, dia dikatakan hamartus. Lalu haluk vagus, ya, kita lihat dia cenderung, kalau kita lihat gambar ini dia cenderung miring gitu. Nah, ini juga dia menyebabkan terjadinya lupus gitu, karena pasti di daerah tonjolan-tonjolan tulang inilah nanti dia yang akan menyebabkan terjadinya lupus, karena tekanan yang terus-menerus akhirnya suplai oksigen kurang ke daerah sini, akhirnya dia akan mengalami kematian sedikit. Ini pemeriksaan neuropati menggunakan monofilament test. Kalau kita lihat di gambar sini, ini ada tanda-tanda merah. Kita melakukan menggunakan monofilament test ini, kita memberikan sentuhan, tapi pasiennya disuruh tertutup, ya. Jadi pasien tidak mengetahui area mana yang kita berikan sentuhan menggunakan monofilament test. Nah, salah satu dari titik ini, ini salah satu dari titik ini saja, kalau ada yang dia mengatakan absen, tidak terasa gitu ya, ini dia sudah jelas dia mengalami neuropati. Lalu pemeriksaan amiopati menggunakan Doppler ABI. Tadi saya katakan bahwa kita mengukur dengan tekanan sistolik pada ankle, pada kaki,
ya, dan tekanan sistolik pada brachial. Nah, caranya membagi hasil tekanan sistolik akal dibagi oleh tekanan sistolik brachial. Nilai normalnya adalah 0,9 sampai 1,3. Kalau tadi dikatakan ada arterial ulcer itu 0,6 sampai 0,8. Vena, gangguan vena 0,8 kan. Jadi antara sekitar 0,8 sampai 0,9. Misalnya kita tidak punya monofilament test. Misalnya kita tidak memiliki alat Doppler untuk pemeriksaan hati, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan lalu? Apakah pas ini tidak kita lakukan pemeriksaan? Ya, ini yang tadi saya bilang, kita melakukan Ipswich test, ya. Nah, di sana ibu-ibu jadi meletakkan memberikan sentuhan pada ujung kaki jari, sama seperti tadi di tempat ada 3 bagian, ya, di jari pertama, jari ketiga, dan jari yang kelima. Kita memberikan sentuhan. Pasiennya harus tutup mata, lalu kita katakan, kita memberikan sentuhan, ibu terasa atau tidak, ibu teraba atau tidak. Lalu kalau untuk homeopati, kita cukup memberikan palpasi pada nadi. Nah, ini jelas pemeriksaan yang praktis, tanpa biaya, terus tanpa juga butuh latihan fisik. Mudah ya. Ini ada beberapa kondisi di mana memang kita sulit melakukan tadi pemeriksaan homeopati dan amiopati. Ya, jadi dibutuhkan strategi pemeriksaannya seperti itu. Ya. Lalu kita masuk ke dalam, selain kalau tadi di perawatan luka kronik, mungkin ibu bapak tahu bahwa ada stadium luka itu 1-4. Tapi untuk diabetes mellitus ini kita menggunakan klasifikasi dari Wagner, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, grade 0 ini, ya, di grade 0 ini dia belum ada luka nih, dia tidak ada luka, tapi dia mungkin terdapat deformitas. Kalau kita lihat ini, ya, dengan bentuk kaki ini ada deformitas, ya. Terus atau mungkin dia ada selulitis, jadi masih ada kemerahan, tapi dia belum ada luka. Itu grade 0. Nah, untuk grade 1, ya, luka, ini ada luka nih, lukanya superficial, ini biasanya partial atau secara full plus, ya. Lalu di grade kedua, ini luka meluas sampai, kalau kita lihat nih, lukanya meluas sampai dengan ligamen, sampai tendon, gitu ya, atau sampai bahkan sampai fascia. Tapi di sini di grade 2 dia tidak terdapat abses atau tidak menunjukkan adanya osteomyelitis. Lalu di grade 3. Di grade 3 ini kalau kita lihat, nah ini ulkusnya dia lebih dalam dari yang grade 2, ya. Yang biasanya dia sudah terdapat abses, dan biasanya memang sudah ada osteo. Jadi kalau misalnya sudah ada osteo, ada abses, kita sudah simpulkan bahwa dia berada di grade 3. Ya. Untuk grade 4 ini terdapat gangren yang terbatas pada kaki. Jadi kalau kita lihat nih, ya, kita lihat nih ada di bagian depan atau di tumit. Gitu. Jadi ada dia salah satu gitu. Kalau nggak di bagian depan, dia di bagian depan gangrennya, ya. Nah, beda dengan grade 5. Nah, ini dia gangrennya meluas, gitu, meliputi seluruh kaki. Tadi kalau kita sudah berbicara mengenai cuci luka, lalu mengkaji luka, ya. Jadi ada tambahan memang pada ulkus diabeticum itu untuk pengkajian lukanya dari pengkajian luka perawatan luka kronik biasa.
Nah, yang ketiganya ini adalah membuang jaringan mati. Ya. Jaringan mati harus dibuang karena memang untuk mempersiapkan dasar luka. Jadi untuk memberikan dasar luka supaya membantu pertumbuhan jaringan, pembentukan growth. Gitu ya. Jaringan mati ini merupakan tempat sekarang berkembang biaknya bakteri sehingga mengurangi resiko infeksi. Jadi membuang jaringan mati juga kita bisa membantu mengurangi risiko. Nah, seperti tadi ada beberapa macam dari membuang jaringan mati ya, debridement, ada autorisis, ada mekanika, surgika, menggunakan SAP, ada menggunakan biosemika, larva, atau dengan menggunakan enzim. Nah, ini tentukan teknik debridement yang sesuai dengan kondisi. Lalu yang keempat adalah memilih. Jadi kita harus pintar-pintar dan kita harus memang sangat memahami gitu ya, dari berbagai macam mengenai balutan. Apakah dia mempunyai kemampuan untuk rehidrasi, ya kan? Memiliki kemampuan absorb eksudat, ya, lalu deslok, lalu apakah memang dia berkemampuan untuk sebagai bakterial kontaminasi, lalu apakah dia juga bisa melakukan promot granulasi, ya, dan promot untuk moisture. Jadi disinilah kita nanti harus sangat memahami pemilihan bahan. Makanya kita ini jenis-jenis modern dari modern. Ada hidrogel, ya, untuk support atrolisis. Ada arginat, ini yang mempunyai daya arsip minimal. Lalu ada hidrokoloid, ada foam, ada juga antimikrobian. Ya, seperti satu-satu di hidrogel, dia berfungsi untuk menghidratasi luka yang membantu, saya bilang, untuk membantu alkalisis debu. Lalu arginat, dia mampu ya menyerap eksudat sedang dan banyak. Tapi kalau saya rasa sih ini minimal dan kalau misalnya sudah berat biasanya dia memang dia berubah jadi gel. Ya, beberapa ada yang merekomendasikan bahwa tidak merekomendasikan dia untuk yang eksudatnya berlebihan. Ya. Tapi dia juga mempunyai kemampuan untuk menghentikan perdarahan mikro. Lalu ini hidrokoloid, dia berfungsi menyerap eksudat. Ini juga membantu untuk alkalisis debu. Jadi kalau misalnya kita setelah menggunakan hidrogel, ya, supaya hidrogel ini bisa maksimal menghidrasi luka, kita tutup dengan silikon jika memang kondisi lukanya masih minimal eksudatnya. Lalu ini foam. Nah, foam ini juga dia berfungsi menyerap eksudat. Sedang Lalu yang terakhir adalah antimikrobial. Ini berfungsi membunuh kuman dan atau mengikat. Jadi kalau misalnya memang tertampak pada luka kita, misalnya kita lakukan perawatan, oh ini infeksi programnya, atau ini ada kolonisasi bakteri, kita butuh antimikrobial di sini. Tapi biasanya pada jaringan yang sudah granulasi, kita sudah tidak perlu lagi antimikrobial. Sehingga kita mensupport dia untuk terjadinya epigenesis. Hidrogel ini dari yang tadi yang sudah saya bahas satu-satu. Misalnya ini beberapa contoh nih, ada intrasit, ini merek dagang ini banyak macamnya. Lalu ini Aju. Ini juga tadi sudah dibahas secara garis besar bahwa dia bisa memang membantu memberikan kegiatan. Jadi misalnya ketika teman-teman melakukan CSWD ya, konservatif self debridement, jadi perdarahan misalnya minor, teman-teman bisa aplikasikan arginat. Ini beberapa contoh dari arginat. Ini hidrokoloid, ya. Dia mengandung CMC, mampu menyerap eksudat sedikit sedang berfungsi lain, yakni memberikan lingkungan lembab pada luka.
dia juga mampu mengurangi inflamasi, melindungi kulit dan sudah. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah epitalisasi nih, tapi dia jaringannya belum cukup matur, takutnya kalau misalnya dia terjadi gesekan atau apa, jadi kita harus tetap melindungi, kita bisa menggunakan dengan hidrokolon. Ini beberapa contoh dari tubuh tadi. Lalu ini mengandung polyurethane foam yang mampu menyerap eksudat sedang hingga banyak. Selain sebagai absorben, dia juga berfungsi sebagai offloading pada kasus pressure injury. Karena dia ini antimikrobial dressing. Balutan yang mengandung bahan antimikrobial ini mengatasi dan menginfeksi dengan cara membunuh atau mencegah multiplikasi bakteri. Beberapa jenis antimikrobial dressing ini dapat digunakan antara lain adalah dengan sulfur, sumber iodin, ya, cairan HMB, cairan kecil yang mengandung HMB, dia bisa sebagai antimikrobial dressing. Ini beberapa contoh. Ada Actifort, ada sorban, ya. Kita yang terakhir ini adalah studi. Ini studi, ini atas 9 pasiennya. Nyonya R, dia usianya 57 tahun dengan riwayat diabetes tipe 2. Pasien jarang kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam, jadi gula darahnya tidak terkontrol ya. Lalu awal luka ini dia karena menggunakan alat terapi manis. Namun karena pasien tidak merasakan panas, jadi dia sudah mengalami gangguan neuropati ya, sehingga suhu terus dinaikkan sama dia karena tidak terasa terus kurang panas, akhirnya dinaikkan, akhirnya karena sensasi yang nggak ada, akhirnya dia mengalami luka, dia melepuh. Oke. Saat dilakukan pengkajian, pasien masih dapat aktivitas sehari-hari secara normal. Luka sebelumnya hanya dirawat menggunakan betadine dan kasa saja, hingga luka malah menjadi hitam, gitu ya, menjadi. Kalau di sini kita sudah membutuhkan tim multidisiplin ya untuk memberikan. Jadi luka didiagnosa sebagai komisio grade 2B dengan diabetes mellitus tipe 2. Pasien dianjurkan untuk melakukan poligraf dan untuk mendapatkan terapi diabetes karena sebelumnya pasien tidak terkontrol nih gula darahnya. Ya. Lalu pasien setelah dia mendapatkan kontrol, setelah dia mendapatkan pengobatan, karena memang penyebabnya yang mendasari kita harus terapi gitu ya, seperti itu. Saat ini pasien dapat terapi insulin Levemir 1 kali 6 unit, antibiotik ciprofloxacin 2 kali. Nah ini treatmentnya kita berikan. Tadi temnya ya. Tem manajemen. Pada penilaian awal tujuannya adalah untuk menghilangkan jaringan nekrotik yang hitam dan kuning dengan cara CSWD dan autolytic debridement. Tampak pada dasar luka berwarna hitam 95% dan merahnya 5%. Jadi untuk di time management ini kita menggunakan CSWD, konservatif subwound debridement, untuk membuang. Karena kalau misalnya kita menggunakan autolysis debridement, nanti kita butuh waktu yang lama nih. Gitu. Sedangkan pasiennya sudah ada tanda-tanda misalnya tanda-tanda infeksi, nah nanti kita balap-balapan nih sama kuman. Lalu I-nya untuk infeksi dan inflamasi kontrolnya, luka dibersihkan secara teratur menggunakan larutan irigasi luka yang mengandung PHMB. Pada minggu kedua, dasar luka yang telah tercapai. Jadi tidak ada tanda infeksi pada. Jadi pada pasien ini, kita kemarin ini tidak perlu pemberian antimikrobial yang berupa dressing, tapi kita cukup memberikan larutan irigasi yang mengandung PHMB. Lalu moisture M-nya, moisture balance. Pada pengkajian awal didapatkan tingkat eksudat sedikit, sehingga untuk mendukung kelembapan diperlukan hidrogel, untuk selanjutnya ditutup dengan hidrogen. Ini di awal. Ya. Lalu
yang terakhir, ini pada penilaian awal tercatat bahwa tepi luka terdapat penebalan sehingga muncul halus. Ya, nah ini halusnya ditipiskan, jadi agar tidak mengganggu proses dari epitelisasi. Oke, kita lihat ini perkembangannya tadi. Kalau tadi masih kita lihat luka yang awal ya, masih nekrotik, gitu kan. Terus di sini juga di pinggirnya kan tadi ada halus, ini kita tipiskan halusnya. Kita tipiskan halusnya dengan nekrotiknya kita lakukan CSWD, lalu topika terapinya kita berikan hidrogen. Untuk antimikrobialnya kita tadi cukup memberikan cairan HMB 1 strip. Itu evaluasinya setelah minggu kedua, ukuran luka mulai mengecil, menunjukkan bahwa rencana perawatan telah berhasil dalam mengobati penyebab yang berasli dan hambatan penyembuhan luka pada waktu itu. Dan kita lihat sudah mulai imut-imut ya, sudah cantik, sudah granulasi, tinggal kita sedikit lagi. Ini di minggu kedua. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan kepada ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bermanfaat untuk ibu bapak sekalian di lapangan. Jika memang ada yang tertarik pada perawatan luka, nanti tahun ini memang kita karena sedang pandemi, Inwoknya memang belum ada, Inwoknya Jabar nih khususnya belum ada rencana untuk mengadakan pelatihan basic maupun advance. Jadi untuk sementara ini kita masih belum aktif nih gitu. Tapi kita nggak tahu nanti kedepannya kita masih buat saja. Terima kasih Ibu Sastra untuk waktunya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya kembalikan lagi ke Ibu Sastra. Baik Bu Sally, terima kasih untuk materi yang luar biasa. Saat ini kita masuk ke sesi diskusi untuk materi 1 dan juga materi 2 yang sudah disampaikan pemateri kita. Pada Bu Titin, apakah bisa bergabung kembali? Sudah ada pertanyaan di chatroom yang kita dapatkan untuk Bu Titin dan juga kepada Bu Sherly. Bu Titin? Oh ya, siap Bu. Baik. Bu Titin, ada 2 pertanyaan untuk Ibu di chatroom. Sepertinya saya lihat ada dari Dina Margianti dan juga dari Arum, dan juga kepada Bu Sherly ada pertanyaan. Ini bisa saya bacakan ya Bu Titin. Oh, iya, dari Dina Margianti terkait kegawat daruratan diabetes CAD dan HONG. Apakah ada perbedaan dalam tata laksananya? Tulisannya sih KAD dan HONG, kalau nggak salah saya tulis. Di chatroom saya baca ada pertanyaan dari Dina Margianti. Kalau Dina Margianti masih bergabung, mungkin langsung ya. Ya siap. Ada di chat ya? Ada di chat Bu, ada di chat. Oh iya, ini ya siapa nih dari ya, terima kasih Bu Sastra. Ini ada pertanyaan dari Bu Dina Margianti kalau nggak salah. Margianti ya. Betul Bu. Ya, ini yang ini berkaitan dengan kegawat daruratan diabetik, yaitu KAD dan HONG. Ini teman-teman barangkali ada yang kurang jelas. Ini HONG nih HONK ya. Apakah ada perbedaan dalam penanganan kegawat daruratan antara KAD dan HONG ya? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat luar biasa untuk Ibu Dina Margianti ya. Jadi kita kembali lagi bahwa KAD adalah ketoasidosis diabeticum. Ya, tanda-tandanya tadi sudah dijelaskan, ada hiperglikemi, kemudian dehidrasi sama, kemudian ada ketourinaria, anemia. Nah, sekarang HONG yaitu hiperglikemia, hiperosmoler, non ketotik ya.
Nah, ini tandanya itu ada osmolaritas darahnya meningkat. Kemudian hiperglikemianya juga yang sangat berat ya, kadang-kadang lebih dari 600. Kemudian ada dehidrasi berat ya. Nah, untuk osmolaritas darah itu biasanya lebih dari 320. Nah, sekarang perbedaannya Hong dengan KB itu ada di ketourinaria, sementara tanda-tanda yang lain hampir sama ya. Penanganan pun sama ya. Tetapi yang di Hong itu istilah lama kalau nggak salah. Sekarang tuh kan ada nama istilahnya SHH ya. Jadi SHH status hiperosmoler hipoglikemi. Kalau dulu hiperglikemi, hiperosmoler non katotik gitu kan, ketotik. Nah, itu yang dulu. Tapi sekarang trennya yang terbaru itu adalah SHH. Jadi Hong ini jarang digunakan. Jadi kalau ada yang bicara Hong pasti telinganya tuh masih belum familiar ya, karena yang sering diinformasikan atau sering dibicarakan adalah SHH, hiperosmoler ya. Nah, ini yang membedakan itu osmolaritas darahnya lebih dari 320. Sementara normal osmolaritas darah itu ada referensi berapa ya? 290 plus minus 10 berarti 280 sampai 300 ya miliosmol untuk darah. Atau ada yang referensi 285 plus minus 10 ya. Jadi silakan yang mana. Tetapi pada osmolaritas yang dengan SH atau Hong ini adalah lebih dari 300. Penanganan sama. Jadi ada rehidrasi, kemudian kontrol glukos, kemudian insulin. Tapi untuk yang ketoasidosis ada perbaikan asidosisnya. Gitu ya, perbaikan asidosisnya, kemudian bagaimana untuk memperbaiki ketonuria atau ketonemia, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan untuk Hong AD. Saya ini belum nggak bisa jarang menyatakan Hong, tapi memang mungkin ada beberapa yang masih menggunakan katanya ada dengan Hong. Itu ya, jadi hampir sama ya, membedakan tadi penanganan asidosisnya ya. Kemudian gula darahnya yang sangat ekstrim atau berat pada Hong pada SHH ya. Kemudian ada dehidrasi berat dan osmolaritas. Jadi resusitasi yang paling utama pada Hong atau SHH. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Dina Margian ya. Baik, satu lagi sepertinya Bu. Masih ada? Ada lagi. Oh ya. Arum. Dari Ibu Arum ya. Selamat, ini saya mau bertanya bagaimana membedakan. Bagaimana penanganan diabetes pada anak ya, pada anak dan dewasa penanganannya. Nah, kita lihat ya, untuk diabetes itu hampir sama, baik anak ataupun dewasa. Itu ada diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2. Kalau sudah tipe 1 kan itu non-insulin ya. Jadi seumur hidup dia akan ketergantungan dari insulin. Penanganannya memang agak sedikit beda, tetapi pada umumnya sama. Hanya nanti kalau anak itu ada yang kategorikan penyesuaian, fase remisi namanya ya, fase remisi di mana insulin yang diberikannya itu start dari kurang dari 0,5 per kilogram berat badan. Itu fase remisi. Kemudian ada fase pubertas ya, itu dari mulai 0,5 sampai lebih dari 0,7 ya kalau nggak salah, 0,7 sampai 1. Kemudian ada dari dewasa. Jadi artinya penanganan diabetes ini hampir sama, tetapi untuk anak memang ada tahapan-tahapan di mana umur menjadi penentu, terutama start remisinya atau masa peralihannya itu yang harus kita perhatikan. Jadi untuk dosis selanjutnya tergantung dari hasil gula darah rata-rata seperti apa dengan penggunaan insulin yang diberikan. Kemudian perbedaannya
Abda, bagaimana pencegahan? Nah, bagaimana pencegahannya supaya pada saat dewasa tetap terkontrol, tidak terjadi peningkatan kadar gula darah? Ini sama dengan dewasa ya. Insulin menjadi pengontrol gula darah. Artinya ada DM1 kan, ada DM2. Kalau DM2 ya bisa aja dengan pola hidup sudah selesai, tapi DM1 itu tergantungan insulin, karena kalau tidak menggunakan insulin, metabolisme dari karbohidrat dan sebagainya itu tidak akan bisa dilakukan ya. Jadi bagaimana pencegahannya, bagaimana cara mengontrol pada saat dewasa, pola hidup itu yang penting ya. Kemudian yang kedua, kontrol glukos dengan penggunaan insulin yang tepat untuk pasien tersebut. Karena ada kadang-kadang beda-beda ya insulin. Ada yang menggunakan insulin itu jenis apa, tergantung dari pemeriksaan dari medis ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Arum, terima kasih Bu Sastra. Baik Bu, penjelasannya luar biasa. Mudah-mudahan kepada peserta kami boleh tercukupi pengetahuannya terkait dengan informasi yang sudah diberikan Bu Titin. Masih ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin kepada Bu Titin. Jika tidak, nanti kita langsung ke Bu Sherly dulu, karena sudah ada di monitor, mungkin sambil dijawab. Oh ya Bu, oh ini yang bulai, diabetik bulai ya? Itu ke Bu Sherly sepertinya Bu. Sepertinya ini buku ini yang pas itu Bu Sherly ini. Iya, betul. Karena terkait dengan perawatan luka seperti itu. Sinaga izin barangkali. Oh, ada satu lagi dari Bu siapa Pak? Pak Ratman. Oh, untuk siapa Pak Rahman? Bu Titin atau? Iya, Salamun. Kalau rasional pengompresan dengan es menurut Ibu apakah rasional atau tidak Ibu untuk yang gangren? Oh, ini kepada Bu Sherly tentunya ya. Iya Pak. Ya, ini ada pakunya Pak. Ada, sudah mungkin ya Bu Sastra. Baik. Baik Bu Titin, mungkin untuk sementara cukup ya Bu, karena sudah tidak ada lagi sepertinya di chat. Terima kasih Ibu Bapak, saya nunggu sebentar ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu. Bu Sastra. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Ibu Sherly, tadi ada pertanyaan dari Pak Suratman. Pak Suratman terkait dengan kompres es ya Pak ya? Iya, betul. Silakan Bu Sherly langsung direspon. Waktunya kami persilakan. Pertanyaannya bisa diulang nggak? Yang mana ya? Pak Suratman, boleh diulang sekali lagi. Secara rasionalnya, pada gangren setelah kita spuling dengan NaCl, bolehkah kita bersihkan dulu dengan es Bu? Di area lukanya. Oke. Sebetulnya es itu kan tujuannya dia untuk vasokonstriksi ya Pak ya. Betul tidak? Yang saya tahu ada memang beberapa dokter ya yang masih ibaratnya jadul gitu ya untuk pemberian terapi hair dryer dan es batu ya. Iya betul Bu. Ya, betul. Nah itu ternyata memang tidak efektif Pak untuk luka. Ya, baik. Karena pada prinsipnya untuk merawat luka itu adalah moisture balance. Jadi kita harus mengkondisikan di luka tersebut gitu ya tetap lembab gitu ya. Jadi rasanya untuk pemberian digosok lagi pakai es gitu, dia sudah tidak efektif Pak, tidak efektif. Dan itu sudah terbukti karena memang ada beberapa treatment tersebut ya dari beberapa dokter yang akhirnya dikirim sama saya gitu, malah lukanya semakin dalam dan semakin luas. Jadi prinsipnya tetap tadi kalau ada jaringan mati ya kita harus evakuasi, kita buang jaringan matinya, kan? Udah gitu baru kita berikan topikal terapi. Tadi aja Pak prinsipnya 4 tadi, cuci lukanya gitu ya, lalu mengkaitkannya dengan benar, lalu kita membuang jaringan mati, lalu memberikan topikal terapi yang gitu. Pak ada lagi pertanyaannya Pak? Terima kasih, cukup. Baik, terima kasih Bu Sherly untuk penjelasannya terkait dengan pertanyaan Pak Suratman. Kemudian ada pertanyaan juga di chatroom sepertinya untuk Bu Sherly terkait dengan gula, kemudian ada tanda-tanda yang disebabkan oleh
trauma, kemudian paparan sinar matahari, dan kebetulan katanya menurut pengalaman beliau memiliki gejala yang sama. Apakah itu artinya saya memiliki kemungkinan riwayat diabetes juga? Padahal gula darah saya selama ini terkontrol dalam batas normal. Baik, Bu Sherly, silakan dijawab. Area lukanya di sebelah mana ya? Di wajah dan kaki katanya, Bu. Wilayah kaki dan wajah tiba-tiba. Wilayah wajah dan ya, kaki. Dan kaki. Ya, jadi kalau untuk kaki bisa saja walaupun misalnya gula darah misalnya baik gitu ya, tapi siapa tahu juga ada gangguan mikrovaskuler, gangguan pembuluh darah vena gitu ya. Memang karena beberapa ini untuk ke depan mungkin memang seperti kita ini perawat nih resiko juga, jadi jangan hanya diabetes saja. Untuk terjadi ulkus itu bisa saja tadi kan sudah dikatakan bahwa ada gangguan mikro dan makro gitu ya. Nah kalau kita banyak aktivitas kita itu berdiri gitu ya, jadi vaskularitas kita juga pembuluh darah vena baliknya kita kan kurang baik gitu ya. Akhirnya kalau misalnya terjadi luka jadi sulit nih sembuhnya gitu, makanya lebih lama. Apalagi misalnya didukung ini ibunya nih diet nih, asupan nutrisinya kurang gitu ya. Nah kalau misalnya untuk di wajah mungkin kulit wajah kan memang cenderung lebih tipis ya, dia lebih tipis daripada area lain. Jadi mungkin cuman memang tidak ke semua orang. Mungkin kalau misalnya ibu bisa saja mungkin memang sensitif dia gitu, kulitnya sangat tipis gitu, makanya dia cepat. Atau coba dicek alergi gitu ya, coba dicek untuk alerginya. Biasanya memang ada beberapa makanan juga gitu ya, atau misalnya debu gitu ya, atau paparan matahari juga bisa menyebabkan jadi alergi. Jadi bisa kita cari tahu dulu tuh, dicek dulu alerginya kalau memang statusnya gitu ya, nanti jadi bisa kita tahu ini penyebabnya. Jadi kita yang pertama adalah cari tahu dulu penyebabnya. Memang tadi kalau misalnya tidak ada diabetes, sudah dicari tahu nih penyebabnya diabetes. Mungkin kita sudah mengalami gangguan pembuluh darah tadi gitu, ya, gangguan pembuluh darah venanya. Kakinya sering bengkak atau tidak? Kita perhatikan kalau misalnya kita sudah beraktivitas cukup banyak gitu ya, kita kaki kita bengkak nggak gitu, kodim nggak gitu. Nah, makanya kalau setelah aktivitas nih buat kita gitu ya sebagai tenaga kesehatan, kalau saya sih menganjurkannya setelah istirahat kita pastikan gitu, kita tinggikan gitu. Atau kalau misalnya perlu kita menggunakan bebat gitu ya, menggunakan kalau misalnya ini stocking varices, mungkin kalau misalnya nggak ada stocking varices kita menggunakan elastis perban gitu ya, supaya aliran darah vena kita tetap baik. Itu bisa terang. Terima kasih Bu Sherly untuk penjelasannya. Mudah-mudahan kepada yang bertanya menemukan jawaban ya terkait dengan apa yang dialami. Iya, boleh kalau misalnya ini dijawab aja Bu. Baik, kepada yang bertanya, Bu Sherly bersedia untuk dijawab, nanti mungkin saya bisa memberikan nomor Ibu ya Bu, kalau misalnya ada konsultasi lanjut. Boleh. Baik Bu, ada lagi dari Dina Margianti untuk Ibu Sherly lagi. Terkait dengan penanganan luka pada gas gangren, dressing apa yang bagus untuk luka tersebut, dan apakah tindakan amputasi pada pasien tersebut efektif? Oke, gas gangren ya? Iya, betul. Jadi kalau pada saat kita menemukan pasien dengan luka gas gangren, biasanya kita sudah sangat hafal nih kalau gas gangren. Biasanya kita baru buka balutannya langsung gitu ya. Itu udah terasa sekali itu gas gangren. Nah, yang jelas yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus melakukan pemeriksaan kultur ya terhadap pus gitu ya, terhadap pus. Jadi biar kita tahu jenis kumannya apa gitu ya, lalu antibiotik yang tepat untuk kuman tersebut apa ya. Jadi untuk gas gangren yang pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan pemeriksaan kultur terhadap luka tersebut ya. Lalu yang keduanya untuk perawatan lukanya kita bisa memberikan antimikrobial ya.
kita memberikan antimikrobial secara topikal. Lalu sebaiknya kita buat drainase lebih besar, karena sifatnya gas gangren itu adalah dia anaerob gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuka drainasenya cukup besar, terbuka, jadi kita juga lebih memudahkan memasukkan terapi antimikrobial ke dalam luka. Biasanya itu dia membuat terowongan tuh kemana-mana biasanya kalau gas gangren. Ya. Nah, untuk indikasi amputasi itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dari hasil kultur, akhirnya kita kan bekerjasama dengan dokter penyakit dalam ya untuk memberikan terapi antibiotik. Biasanya dokter memberikan antibiotik yang spektrum luas. Oke, sudah 2 tadi, dan yang ketiga yang bertanya efektif nggak gitu ya untuk diamputasi. Sebetulnya indikasi amputasi itu adalah gas gangren gitu ya, kecuali kalau memang dia sudah tidak ada vaskularisasi sama sekali gitu ya, sudah tidak ada vaskularisasi, udah gitu, atau mungkin si kumannya sudah masuk ke dalam tulang, jadi akhirnya membuat biasanya osteomielitis yang berat gitu ya, yang memang sudah menahun, biasanya dokter mau nggak mau akhirnya biasanya operasi. Tapi kalau misalnya baru osteomielitisnya ringan, baru awal-awal, kita biasanya cukup di debridement saja. Debridement, ya tetap nanti perawatan lukanya kita menggunakan, tapi katanya adalah menggunakan antimikrobial kalau sudah seperti ini. Ya, jangan lupa status gizi dan segala macam itu juga harus status gizinya. Udah gitu, itunya apa? Gula darahnya, kadar gula darahnya, gitu ya. Jangan lupa juga dikaji vaskularisasinya. Itu saja Bu Sastra. Baik, kepada yang bertanya, apakah cukup jelas tadi terkait yang disampaikan Bu Sally, penanganan pada gas gangren, dan apakah amputasi efektif terkait yang disampaikan Bu Sally bahwa perlu dilaksanakan beberapa pemeriksaan kultur, kemudian terapi antimikroba, drenasi, dan amputasi hanya dilakukan jika tidak ada vaskularisasi atau kuman sudah sampai ke tulang. Begitu ya Bu ya? Betul. Baik, ada satu pertanyaan lagi sepertinya dengan luka, betul Bu, sangat banyak yang tertarik. Jadi Bu Sally sepertinya kebagian banyak pertanyaan. Iya, memang ini ranahnya yang sangat menarik sebetulnya perawatan luka ini buat perawat-perawat. Iya, tapi belum ada ini ya Bu ya, untuk pelatihan. Dan sebetulnya beberapa peserta banyak yang bertanya apakah Inwokna di Jabar sudah membuat pelatihan atau apa gitu. Tapi karena beberapa info seperti karena pandemi masih dipertimbangkan ditinjau kembali kali ya Bu ya. Iya Bu. Ada satu pertanyaan dari Bapak Muhammad Mukadin, beliau di YouTube bergabungnya karena terkait dengan jaringan. Pertanyaan demikian, penata laksanaan pada atrial ulcer bagaimana Bu, dan kemudian penggunaan stocking khusus seberapa efektif untuk penyembuhan luka? Terima kasih Bu Sally, silakan. Oke, penanganan arterial ulcer. Kembali lagi kalau arterial ulcer, tadi kita harus biasanya yang pertama kita harus melakukan pemeriksaan, memastikan bahwa apakah penyumbatan arterinya itu ada di minimal, sedang, atau berat, gitu ya. Karena kalau sudah mulai sedang dan berat, itu biasanya sudah kita memang ranahnya ke BTKV, ya, dokter bedah vaskular. Jadi kalau misalnya untuk perawatan lukanya sendiri, itu kita tetap prinsipnya sesuai dengan konsep, gitu. Jadi kalau misalnya tadi, lukanya kering, kita berikan hidrasi, gitu kan, kita berikan hidrogel untuk menghidrasi luka, gitu kan. Kalau misalnya eksudatnya minimal, kita tetap, kalau itu prinsipnya tetap. Tapi selain itu, kita juga harus memastikan bahwa dia mengalami gangguan vaskulernya itu minimal 9. Karena kalau misalnya sudah berat, itu biasanya memang dokter sampai harus melakukan bypass gitu. Jadi misalnya dia ada penyumbatannya total gitu ya, penyumbatannya total, biasanya dokter memang harus biasanya melakukan bypass. Nah itu biasanya memang ranahnya. Lalu tadi apalagi Mbak Sastra? Stocking khusus Bu, apakah efektif? Saya anjurkan stocking khusus bila sedang terjadi
bila ada luka gitu sebaiknya digunakan. Apalagi untuk arterial ulcer ya. Jadi kita memang ada 2 layer dan 4 layer bandage gitu. Jadi ada yang untuk pembuluh darah arteri bandage-nya seperti apa, dan pembuluh darah itu seperti apa. Gitu. Nah, untuk stocking itu biasanya stocking itu dia ngepresnya itu luar biasa. Justru pada arterial ulcer kita tidak boleh memberikan penekanan yang berlebihan. Malah kalau misalnya kita terlalu membuat pressure, malah akhirnya akan terjadi malah kematian jaringan gitu, malah memperluas kematian jaringannya. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Sherly. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Muhammad Mutadin masih bergabung di YouTube dan kemudian bisa menjelaskan dari penjelasan yang disampaikan Bu Sherly. Ada lagi Bu Sherly, tapi akan kita batasi karena nanti kalau nggak banyak terus nanti mungkin bisa lanjut di WhatsApp langsung, karena Bu Sherly mungkin terbuka untuk sharing terkait dengan perawatan luka. Karena memang dari berbagai daerah Bu, jadi mungkin beda kompetensinya, jadi mungkin pada saat ini waktunya mereka bisa lewat WhatsApp. Ini ada satu pertanyaan, izin bertanya Bu, bagaimana perawatan luka pada ulcus varices di kaki dan bagaimana cara balutannya? Terima kasih. Ulcus varices katanya. Oke, ulcus varices. Nah, tadi kalau misalnya berkaitan dengan stocking ya, stocking itu tidak boleh. Tadi kan saya bilang tidak boleh digunakan pada gangguan pembuluh darah arteri, karena dia akan semakin membuat pressure, artinya malah semakin sempit gitu ya, malah semakin bikin luka jadi luas. Nah, untuk gangguan pembuluh darah vena justru ini anjurkan ya. Jadi untuk kita anjurkan stocking atau bandage ini pada gangguan pembuluh darah vena. Nah, kalau untuk pembuluh darah vena sendiri kita ada apa itu, ada 4 layer, ada 4 layer tuh untuk pembuluh darah vena gitu ya. Nah, itu justru kita harus buat supaya si kaki, biasanya kalau gangguan pembuluh darah vena itu dia lebih cenderung bengkak ya, dim gitu. Makanya kita gunakan bandage atau stocking untuk gangguan pembuluh darah vena. Tapi untuk arteri saya tidak anjurkan. Baik, terima kasih Bu Sherly. Satu lagi pertanyaan ini. Biar segera kita tutup, banyak sekali kalau. Baik Bu, izin bertanya Bu, bagaimana cara pencegahan hipergranulasi serta penanganan secara non bedah? Terima kasih. Oke. Hipergranulasi itu biasanya, jadi kita harus cari tahu nih hipergranulasi ini penyebabnya kan. Itu biasanya salah satunya penyebabnya hipergranulasi itu karena cairan yang berlebih. Tapi topical terapi atau absorben yang kita miliki itu dia, jadi kita salah dalam memilih secondary dressingnya. Misalnya cairannya berlebih gitu ya, tapi kita memilih topical terapinya yang absorbnya yang minimal. Akhirnya cenderungnya di area luka tersebut jadi terlalu basah gitu ya, terlalu basah, akhirnya tidak terserap, akhirnya terjadi hipergranulasi. Ya, jadi kita cari tahu dulu. Yang kedua, selain cairan yang berlebihan yang membuat hipergranulasi dan modern dressing kita yang berikan kurang tepat, ya. Yang keduanya, biasanya hipergranulasi itu penyebabnya karena biasanya ada sesuatu tuh, ada tunneling tuh, biasanya ada rongga yang tidak teman-teman isi. Jadi kalau prinsipnya, kalau dia ada rongga, kita harus isi, gitu kan. Jadi itu biasanya produksi cairan berlebihannya itu dari si rongga tersebut, tapi tertutup dia sama si jaringan. Nah, teman-teman harus cari tahu, oh ini hipergranulasinya karena apa dulu, itu yang pertama. Nah, setelah itu treatmentnya kita pangkas aja sih hipergranulasinya. Kalau itu pilihan terakhir, biasanya saya lakukan, kita buang aja si jaringan hipergranulasinya, gitu. Baru kita pilih modern dressing yang memang bisa high absorb, gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak
buang si jaringan yang hipernya, kita juga bisa lakukan bandage, balu tekan, gitu, balu tekan, dan kita pilih modern dressingnya, sekunder dressingnya yang absorb high sudah. Itu Bu Sastra. Terima kasih Bu Sherly. Ada sebenarnya satu lagi pertanyaan, tapi Kak, waktu juga sudah habis. Bagaimana ya kira-kira? Sebenarnya pertanyaan sederhana sepertinya, Bu. Mungkin Ibu bisa sebentar membantu kami untuk menjawabnya. Ya Bu, masih ada. Satu lagi. Ini segera kita tuh pertanyaan ke Bu Sherly ya, karena waktu sudah habis juga. Mungkin seperti yang disampaikan, jika ada masih pertanyaan silakan nanti menghubungi secara personal ke Bu Sherly. Kami akan berikan kontaknya. Nah, tadi satu ya. Tentang perawatan menggunakan NS, apakah baik? Itu dari sepertinya sih. Dari Lia Herlianti, kalau nggak salah Lia Herlianti apakah masih bergabung atau mungkin boleh langsung dibacakan pertanyaannya? Oh, ini ada satu pertanyaan, Bu. Maaf sedikit melenceng dari materi Bu Sherly, ada dari MCA yaitu penggunaan bioglas. Apakah memang bisa jadi air dari bioglas sangat bermanfaat untuk penyembuhan luka? Bagaimana menurut Ibu? Bioglas, jadi saya pernah memang ada beberapa yang bertanya sebenarnya mengenai bioglas. Jadi sebetulnya untuk kandungan bioglas itu sendiri saya memang kurang paham ya. Yang seperti tadi bioglas seperti yang tadi dikatakan. Tapi sebetulnya kita memiliki topika terapi yang mengandung bioaktif gas sebetulnya, gitu. Nah, tapi kalau yang ditanyanya bioaktif gas yang dicelupkan ke ke cairan terus lagi dicuci sebagai pencuci luka, saya kurang memahami dia sejauh mana untuk luka. Tapi mulai tahun ini itu ada memang topika terapi di kita itu yang sudah memang mengandung bioaktif gas, gitu. Dia bisa mengatasi infeksi, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dengan bioaktif gas yang digunakan ini, saya memang juga belum punya pengalaman. Saya belum punya pengalaman dengan bioaktif gas yang dicelupkan ke cairan. Dia bisa membantu untuk mengatasi infeksi atau perawatan luka dan lain-lain. Tapi untuk topika terapi saat ini saya ingin bagikan kepada teman-teman juga memang sudah ada nih topika terapi kita yang memang mengandung dia. Itu bisa sudah cukup. Terima kasih Bu Sherly untuk waktunya dan penjelasannya yang sangat luar biasa dan juga antusias daripada peserta. Mohon maaf kepada peserta jika masih ada pertanyaan, tapi kita sudahi dulu karena memang waktunya sudah habis dan juga udah overload kepada Bu Sherly karena waktunya tadi cuma 50 menit, tapi sudah lebih. Terima kasih.